Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'ala ashabahu مثل النجوم الزاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, para jemaah Kamul Yaum, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk hadir di tempat kuliah di bulan yang mulia, di hari yang mulia, malam Jumat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa keagungan Ramadan ini membuat amal mulia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal keburukan dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah niki ganjarane double, maksiat ganjarane dosane nggih double. Itu Ramadan. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu Ramadan tiba, beliau doanya adalah Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana minna. Ya Allah, selamatkan kami dari Ramadan, melukai Ramadan, mencederai Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami dari Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan, untuk melukai Ramadan, untuk mengotori Ramadan. Maka barang siapa berdosa di bulan Ramadan, dia telah mengotori Ramadan, telah mencederai Ramadan. Ya, wasallim Ramadana minna, dan selamatkan Ramadan dari kami ya Allah. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila terus sekali Nabi ini berdakwah, kalau Ramadan tiba maka ada panggilan, maka kita enggak dengar. Apa panggilan tersebut? Ya baghiyal khair akbiri. Wahai orang yang suka kebaikan, sambutlah, ini bulan kebaikan. Wahai orang yang suka ibadah, sambutlah, ini bulan kebaikan, bulan keberkahan. Panggilan yang kedua adalah ya baghiyasyar aksir. Wahai orang yang suka maksiat, suka merumpi, suka minum khamr, suka untuk bermaksiat, ya, tidak menjaga mata, Allah mengatakan aksir, batasi, hentikan maksiatmu. Kenapa? Maksiat dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan satu ibadah di bulan Ramadan, ibadah fardu, maka ya dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Satu fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan sama dengan 70 fardu di selain bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan satu kali ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah atau sedekah sunnah, itu seperti fardu. Sholat sunnah di bulan Ramadan seperti sholat fardu di selain bulan Ramadan. Ya, sholat sunnah di bulan Ramadan seperti sholat fardu di selain Ramadan. Sedekah sunnah di Ramadan sama dengan zakat yang fardu di selain bulan
Ramadan. Ini termasuk kemuliaan daripada Ramadan. Kalau yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar zaman dulu salaf kita, beliau Imam Ibrahim An-Nakhai beliau berkata dari hadis dan Al-Quran dan dalil yang ada, beliau mengatakan, ketahuilah satu tasbih di bulan Ramadan, baca subhanallah dibaca di bulan Ramadan lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali bacaan tasbih di selain bulan Ramadan. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, baca alhamdulillah di bulan Ramadan lebih mulia daripada baca 1000 alhamdulillah di selain Ramadan. Ya, insyaallah itu pahalanya kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Kemudian apa lagi? 1 rakaat di bulan Ramadan kata beliau lebih mulia daripada 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Ini ya, menandakan akan kemuliaan akan bulan Ramadan. Bahkan dikatakan sedekah 1000 rupiah lebih utama daripada sedekah 1 juta di selain bulan Ramadan. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Maka dari itu panggilan yang pertama, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang suka ibadah, sambutlah bulan ini, bulan mulia, bulan yang dilipat gandakan dosa. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai orang yang suka maksiat, suka berdosa, tahan, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab maksiat dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mengatakan, ulama salah satu ulama mengatakan, orang yang maksiat di bulan Ramadan gak akan diterima tobatnya kecuali juga tobat di bulan Ramadan. Misalnya maksiat Ramadan, waktu Ramadan telah sebelum tobat, gak akan diterima tobatnya kecuali tobat di Ramadan tahun depan. Selain Ramadan gak diterima oleh Allah tobatnya. Apa tadi? Kok sampai mati saat bulan Ramadan belum tobat? Maka dikhawatirkan dosanya masih utuh. Maka dari itu kita semua Ramadan yang mulia ini kita kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, maka di antara mereka orang-orang dulu salaf-salaf kita, kalau Ramadan tiba mereka itu kumpulkan keluarganya untuk apa? Bersemangat untuk ibadah, bersemangat membaca Al-Quran, bersemangat menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Ramadan sesuai dengan namanya Ramadan, yaitu yang memadamkan daripada nafsu, ya, yang memadamkan daripada nafsu, ya, yang memadamkan daripada api neraka jahanam. Sampai dikatakan, ya, Nabi Musa alaihissalam, manakala Nabi Musa itu adalah bermanja-manja kepada Allah. Ya, pernah Nabi Musa itu bermanja-manja kepada Allah. Waktu Nabi Musa itu diajak dialog oleh Allah, diajak Allah ngomong Nabi Allah. Karena tidak ada Nabi yang diajak dialog kecuali Nabi Musa waktu itu. Ya. Yang diajak dialog oleh Allah langsung Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah katakan wa kallamallahu Musa takliman. Maka waktu Nabi Musa diajak ngomong oleh Allah, masya Allah nikmat indah. Maka Nabi Musa bermanja-manjaan kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apakah ada orang seperti aku? Apakah ada orang seperti aku? Kau muliakan aku, kau ajak aku dialog langsung. Apakah ada orang yang seperti aku, wahai Allah? Apakah ada umat seperti umatku, wahai Allah? Apakah kabarnya Nabi Musa itu kabarnya GR supaya paling tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Wahai Musa, panjang ini kita terdengar kita panjang. Dialog Nabi Musa kali aku panjang. Maka di antara dialognya itu Allah mengatakan, wahai Musa, nanti di akhir zaman aku utus orang yang lebih mulia daripada engkau, namanya Muhammad. Tidak hanya aku ajak ngomong, tapi bisa melihat aku langsung. Wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarnasnahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Masyaallah mulia. Maka Allah saking mulianya, umatnya juga ikut mulia. Wahai Musa, sadarlah
waktu aku dialog denganmu langsung, ya, engkau tidak bisa melihat zatku, kata Allah. Kenapa? Sebab antara aku dan engkau masih banyak hijab yang menghalangi antara engkau dan aku. Ijak akeh penghalangi, akeh tembok penghalang antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hijabnya. Ya, masih ada 70 hijab antara engkau dan aku, wahai Musa. Walaupun engkau dialog dengan aku, masih ada hijab yang sangat banyak. Itu 70 hijab, kalau 70 tembok antara engkau dan aku. Diatur katanya. Tapi Musa, besok ada umat yang aku muliakan, ada umat yang aku cintai. Dialah umat Muhammad, kekasihku yang paling utama, yang paling aku cintai. Dikatakan umat itu umat Muhammad manakala puasa Ramadan, kata Allah. Manakala mereka puasa Ramadan, sampai wajah-wajah mereka itu layu, sampai kelihatan wajahnya layu. Keluar atasnya dengan layu. Sampai wajahnya menguning, wajahnya menguning. Yang penting awake dhewe gak males mangan, insyaallah nggih wonten. Sampai wajah-wajah mereka menguning, kulit mereka sampai menguning. Karena apa? Karena lapar, menahan lapar karena aku. Dia tidak makan karena aku, dia tidak minum karena aku, meninggalkan syahwatnya karena aku, sampai tubuhnya menguning, sampai bau mulutnya berubah karena aku juga. Wahai Musa, manakala mereka sudah sore hari menunggu waktu maghrib tiba, menunggu saatnya berbuka puasa, mereka layu. Maka dikatakan di saat mereka seperti itu, meninggalkan makan karena aku, meninggalkan minum karena aku, meninggalkan syahwat karena aku, sampai tubuhnya pucat dan lemes, sampai tubuhnya menguning. Di saat itu, wahai Musa, gak ada penghalang aku dan mereka. Masya Allah, gak ada penghalang antara aku dan mereka. Nek riko Musa, jauh itu bulu penghalang. Umat Muhammad nek posone ikhlas, gak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma gesek ngoten hindari ngerasani. Nek mari ngerasani kepada nanti, mari ngerasani gitu. Mari delok gosip nang televisi, ono acara gosip nang TV didelok. Kepada nanti, kepada mati. Kenapa? Tidak menjaga akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mari ngamuk, poso-poso ngamuk ae. Kepada mati. Bila menika mulai benjing ditoto, wis. Mulai meneh apa? Tugas gak ngamuk, gak delok TV, gak ngrasani. Wis, tangi-tangi maca Quran. Wis mari Quran turu maneh gak apa-apa. Nanti mari rumpi. Maka dikatakan di saat tersebut enggak ada penghalang antara aku dan mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka minta sesuatu akan aku kabulkan. Kalau mereka takut kepada sesuatu dan minta kepadaku, akan aku jauhkan mereka dari hal yang ditakuti. Maka Nabi Musa terkesima melihat kemuliaan umat Nabi Muhammad dan Musa sampai kebangannya gumun. Maka waktu Nabi Musa atas mengatakan takjub akan keadaan umat Nabi Muhammad seperti itu hebatnya, dekat dengan Allah, gak ada hijab antara mereka dan Allah. Maka apa kata Musa? Ya Allah, ij'alni min ummati Ahmad. Idzan ij'alni min ummati Ahmad ya Allah. Kalau demikian adanya ya Allah, umat Muhammad kau muliakan, kau agungkan sampai gak ada hijab antara mereka dan engkau ya Allah. Aku, kata Musa, rela menanggalkan kenabianku, aku rela menanggalkan kerasulanku, tapi jadikan aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalau menikah, suatu ketika Nabi Musa itu ditagati Allah, ya Musa, wahai Musa, besok ada dua kegelapan. Kegelapan ini ya tidak akan bisa terang kecuali dengan dua cahaya. Ada dua kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh apapun kecuali dengan dua cahaya. Maka Nabi Musa tanya pada Allah, ya Allah, apa dua kegelapan itu Allah? Apa jawab Allah? Wahai Musa,
Dua kegelapan adalah pertama kegelapan alam kubur, petang. Yang kedua adalah kegelapan di hari mahsyar, di hari kiamat. Itu petang. Lajeng Nabi Musa takbir, "Wa man nurani ya Rabb." Apa dua cahaya tersebut wahai Allah yang mampu menerangi alam kubur dan mampu menerangi alam akhirat besok di mahsyar? Allah mengatakan nurul Quran wa nurul Ramadan. Pertama cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya Ramadan. Bayangkan waktu Nabi Musa mirang tinggi sampai keplet ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapat keberkahan daripada umat Nabi Muhammad. Kalau menikah kita sedaya gak ada jalur lahir merocot dari umat Nabi Muhammad. Pokoknya Masya Allah, maka kita semangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin kami dulu meneruskan pelajaran kalau ini tentang fondasi agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini fondasi agama. Sekarang masih bahas tentang Islam. Sekarang masih bahas tentang Islam. Ini ilmu syariah. Ilmu syariah. Kemarin dijelaskan, Islam itu adalah membaca dua kalimat syahadat dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah menunaikan sholat, menegakkan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat rukunnya sholat. Iqamus sholat itu mendirikan sholat itu, melakukan sholat sesuai dengan syarat rukun. Kemudian ita'uz zakah, memberikan zakat dengan ikhlas. Yang keempat, shaum Ramadan, puasa Ramadan dengan ikhlas. Yang kelima, haji ke Baitullah, bagi yang mampu juga dengan ikhlas. Maka dikatakan di sini, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Barang siapa membaca dua kalimat syahadat tidak ikhlas, maka dia hakikatnya orang yang munafik. Maca dua kalimat syahadat kok terpaksa, maka dia muslim munafik. Yang kedua sholat. Barang siapa sholat tidak ikhlas, sholat tidak ikhlas karena sesuatu. Sholat tapi bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, karena sesuatu, karena tetangga, karena teman, karena saudara, karena orang tua, karena mertua. Maka ada orang yang sholat, melakukan sholat ilmu syariat tapi tidak ikhlas, dikatakan fahuwa munafik. Hakikatnya dia dengan Allah divonis sebagai orang munafik. Cuma sing hukumi Allah pada nama ini. Sing hukumi munafik sinten? Allah. Mulane awake dhewe nek waktu takbiran gak ada muni walau karihal munafiqun. Senajan wong munafik benci. Engko lah awake dhewe sing munafik. Lah apa kok kadang-kadang salat gak ikhlas? Oh kadang-kadang dibuka salat bengi tahajud. Sampai bapak, ayo kita tahajud. Ndongkol jero ati Allah, katanya ndongkol. Maka ini masuk tanda orang-orang munafik lah. Walaupun munafik itu awake dhewe sing munafik lah. Maka dari itu mereka para sahabat ketakutan akan sifat-sifat ini. Bahkan di antara mereka wonten sing perasaan dadi wong munafik. Masyaallah. Sifat-sifat itu angel dilepas angel. Ulama-ulama dulu mereka khawatir kemasukan sifat munafik. Khawatir. Wong top rumiyin tapi wong sing top nggih, top markotop temangane. Yang enggak pernah maksiat. Itu mereka ketakutan kemasukan sifat munafik. Orang yang sepanjang malam sholat, sepanjang siang mencari ilmu, mereka ketakutan kemasukan sifat munafik. Dilalawa dhewe, sholat gak, sholat tahajud gak patek, golek ilmu gak patek, aman dari sifat munafik. Oh aku aman. Aman apa nih? Maka dikatakan nek boten lepat Imam Sufyan Ats-Tsauri tempat itu beliau waktu masuk di Baghdad, Irak. Sufyan Ats-Tsauri ulama sekelas Imam Syafi'i.
wong tok sekelas Imam Syafi'i. Waktu masuk Irak ketemu dengan seorang perempuan. Waktu ketemu orang perempuan itu memanggil dengan sebutan ngilokno gambarnya. Sebutannya ya muroi. Ya muroi. Nama muroi ini wong sing pamer nek ibadah. Nek bahasa wong munafik, nek bahasa kasar munafik. Bayangno, kiai itu munafik. Kalau tanggalan orang ustaz itu munafik ngamuk boten. Ngamuk boten. Niki boten segala ustaz wali besar. Kiai gede ditiluk munafik. Ya muroi wong sing pamer nek salat nek ibadah. Apakah dia marah? Boten marah. Dia mengatakan, wahai perempuan, sungguh engkau telah mengingatkan namaku yang telah dilupakan orang-orang di Baghdad. Hei perempuan, engkau telah mengingatkan nama asliku, yang mana nama asli ini gak ada orang yang tahu kecuali engkau. Telah mengingatkan kepadaku, wong sakirat kau sing ngerti ku jenengku asli. Nek bahasa Jawa ini ngeten. Aku jadi wong munafik, wong padha karo. Aku wong munafik, wong sakirat karo sing weruh kabeh ngarani aku wali. Sing weruh mek dikono, aku wong munafik dikono. Bayang tahu. Nek awake dhewe sing munafik kan riko dudu aku kan ngono bales. Masyaallah, itulah tawadhu. Ya tidak munafik. Dunga juga munafik. Kadang kenapa? Mereka ketakutan akan sifat nifaq. Apa? Bayangkan, baca syahadat gak ikhlas munafik, sholat gak ikhlas munafik, zakat gak ikhlas munafik, namanya puasa Ramadan gak ikhlas munafik, haji gak ikhlas munafik. Kadang-kadang haji ikhlas banget, kadang-kadang haji kita mari haji gak pak haji ngomong, mari haji, aku haji tak 60 juta, katanya tak haji. Ada samar tapi. Kadang-kadang haji itu kudu dikata-kata kadang-kadang masyaallah. Gimana kok dikatokno jadi kewajiban kok cek ngerti. Nek awake dhewe nglakoni kewajiban. Cuma jangan sampai masuk dalam hati. Mbok diceluk kaji buka apa jari. Ya padha ae. Mbok terkenal buka wis padha ae. Itu namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa salat, baca syahadat, puasa, haji atau apapun ibadah yang tidak dilandasi pada ikhlas, maka dia dikatakan orang munafik. Kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ya. Dikatakan terusnya, ya. Sebab kalau dikatakan munafik, sebab dia amalnya enggak sesuai dengan yang hati dalam hati. Kenapa dikatakan orang munafik? Sebab yang ia lakukan bertentangan dengan yang di hati. Hatinya gak karep maca syahadat, hatinya gak karep sholat, hatinya gak karep poso, gak karep zakat, tapi dipaksa atau karena malu kepada orang. Maka orang yang gak sama yang diamalkan dan yang dalam hati disebut munafik. Terus waman lam yakun musaddiqan biqalbi fa huwa kafir. Dan barang siapa baca 2 kalimat syahadat tapi tidak membenarkan dalam hati. Nek wau kan apa gak ikhlas. Nek gak ikhlas munafik. Tapi nek gak membenarkan bagaimana? Maka dia kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Nek hukum Islam tetap muslim. Ada orang kafir baca 2 kalimat syahadat tapi gak yakin, gak meyakini dengan 2 kalimat syahadat. Bagaimana? Hukum zahir muslim, hukum batin dia kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tetap memuliakan mereka sebagai orang yang pernah membaca 2 kalimat syahadat. Dimuliakan tetap. Mek zahirin kok batine kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita enggak bermatakan kafir tak boleh. Kenapa? Sudah baca 2 kalimat syahadat dan enggak boleh diganggu. Sampai di nometen sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini termasuk putu angkat Rasulullah. Bapaknya anak angkatnya Rasul namanya Zaid bin Harithah. Punya putra namanya Usamah bin Zaid, termasuk yang salah satu yang memandikan Nabi Muhammad waktu wafat. Itu Usamah.
Usama bin Zaid ini pernah suatu ketika dalam peperangan, maka dia mengintai seorang kafir yang berbahaya, diintai. Maka sungguh waktu sudah siap untuk membunuh, di depan orang kafir yang mau dibunuh, dilalau kafir ini cerdik. Waktu kata dibatani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba bayangkan, jere Usama kesuwen iki bohong, pateni. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah, Usama membunuh orang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Marah Rasulullah, dipanggil, Usama, kau telah membunuh orang yang membaca 2 kalimat syahadat? Usama pertama jawab, ya Rasulullah, dia pura-pura. Agar gak aku bunuh, dia baca 2 kalimat syahadat. Nabi waktu ngamuk diulangi lagi, ya Usama, kau telah membunuh orang yang telah membaca 2 kalimat syahadat. Diulang Rasul, kalau dijawab Rasul mengulang lagi, ya Usama, kau telah membunuh orang yang telah membaca 2 kalimat syahadat. Diulang-ulang sampai sumpek Usama, sampai kuning ini. Aku bayang, aku gak lihat ke bumi. Saking susah diatur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Rasul mengatakan, ya Usama, apakah untuk bukti agar dia itu Muslim dan tidak engkau akan membelah dadanya? Ojo, kita hanya menghukumi zahirnya saja. Nabi sebut kalimat syahadat, ya wes Muslim. Urusan munafik gak munafik, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu nahkumu bidzawahir, kami hanya menghukumi yang zahir. Batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jadi perso, situ munafik kan itu perso. Waktu Rasul itu perang Tabuk dikatakan, waktu pulang kata sih gak elok perang Tabuk, ada sekitar 80 orang lebih. Setelah perang Rasul dari motor masjid tadi pada datang, ya Rasulullah, kami kemarin gak ikut perang gara-gara sakit, gara-gara kami itu macam-macam alasan, wong alasan kami. Aja itu ngerti wong munafik kabeh jadi. Tetep Nabi, iya tak terima alasanmu. Iya tak terima. Wong 80 nunu kabeh. Apakah Rasul nundus temenan? Tetep iya tak terima. Yo itu jenenge tokoh. Bila ustaz kiai nang kampung sing gampang. Wis alasan yo wis tak terima alasan. Urusan goro mek gak goro, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ciri sahabat Ka'ab bin Malik. Tak delok iki rai munafik kabeh wong-wong. Sekarang Ka'ab bin Malik kebetulan gak ikut perang. Waktu beliau menghadap Rasul, Ka'ab, kenapa aku gak ikut perang kemarin, perang Tabuk? Apa katakan? Ya Rasulullah, kalau aku beralasan seperti mereka, wong munafik kalangannya, engkau pasti menerima alasanku. Tapi Allah ngerti akan hatiku bagaimana. Ya Rasulullah, ketahuilah, aku kemarin gak ikut perang karena males. Terang-terang. Ya Rasulullah, kami kemarin gak ikut perang karena males. Apa kata Rasul? Ini baru jujur ini. Tunggu keputusan Allah Subhanahu. Tapi dihukum kali kata Nabi. Dihukum. Termasuk Ka'ab bin Malik, termasuk bojone Ayu. Jek nom bisa. Dia mah. Sing gak pernah bojone. Akhirnya ambil roh dihukum. Kalau Ka'ab bojone kan mulai saulan. Jir PK. Nang ngene utuh kanjeng Nabi. Dipegat apa diurinono? Gak apa. Gara-gara gak pernah gara-gara bojone. Dihukum kon mulai saulan. Sampai akhirnya sungguh datang bisyarah, berita gembira dari Allah tentang diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Allah dawuh wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Al-ayat itu termasuk ayat tentang diterimanya tobatnya sahabat Ka'ab bin Malik. Napa? Sebab terang-terang jujur. Jadi Ka'ab, aduh seneng, jadi bersumpah demi Allah, mulai ini aku gak akan goroh mana. Wis pahit-pahit jujur gak apa-apa wis. Sahabat Ka'ab bin Malik. Lah niki ngoten, barang siapa melakukan ibadah tidak meyakini, maka dia kafir. Secara batin ini kafir. Salat gak yakin salat itu wajib, kafir. Gak yakin.
Ya sholat, tapi gak meyakini akan yang dikerjakan. Zakat gak meyakini kewajiban zakat. Haji gak meyakini akan hajinya bagaimana. Secara hukum dia dihukumi kafir. Kafir. Tapi nek apa jenenge gak ikhlas namanya munafik. Nek gak yakin namanya kafir. Dan hukum ini hukum batin antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nek hukum zahir semua orang muslim, pokok sholat, pokok maca 2 kalimat syahadat, tetap kita menghukumi orang muslim. Ojo wani-wani ngarani kafir, kailok. Gak kaya wong saiki iki kafir, sesat, neraka itu. Nutur ngomong kapatek bu. Masyaallah. Tidak. Wa asrul imani anta taqida anna Allah mawjudun wa annahu ta'ala wahid la syarika lah wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayah wat ta'ah wal ma'siyah was sihah was saqam wa jama'al kaun wa ma fihi. Yang kedua sekarang pembahasan tentang hakikat iman. Oh kan Islam sudah. Islam belum dibahas. Sekarang hakikat daripada iman. Hakikat iman itu kita meyakini kalau Allah ada. Pertama, syarat wong niku imane hakiki, iman temen namanya. Maka harus meyakini bahwa Allah itu ada. Dalilnya apa? Orang langit bumi nuduhno nek Allah iku ana. Sehingga kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan bersaksi tidak harus melihat. Bersaksi cukup dengan bukti. Bersaksi itu tidak harus dengan melihat. Cukup dengan bukti. Paham ya? Ono bersaksi kudu ndelok nggih ono. Tapi ono saksi gak ada ndelok ya ono. Paham ya? Kadang ono wong usil, gak tau pedo Gusti Allah kok bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ndelok ono di Gusti Allah. Maka gak usah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, gak usah melihat Allah. Cukup melihat langit, matahari, bumi, ciptaan Allah. Kita yakin penciptanya ada, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanglet jenengan nek persidangan ya bersaksi nek listrik niku murub, apa perlu ditilang? Nggih. Jenengan bersaksi bahwa listrik di Masjid Darussan niku murub. Listriknya nyala. Niku perlu didelok sik mboten? Enggak mboten, enggak usah didelok. Ya napa nek delok listrik? Oh listrik itu barang benda abstrak. Ya apa nek delok? Didilat dhisik. Tak dilat dhisik agak percaya nek listrik murub. Dikatane gak ya? Lampu murub mitone listrik murub. Ya. Kabeh murub iki TV murub. Kabeh murub itu pertanda listrik murub. Mik ya murub, iki nutur listrik murub. Gak percaya aku butuh bukti. Tak dilatih. Kan gendeng ini. Mosok nyekseni listrik murub kudu dilat. Kudu ndelok listrike mboten, cukup tanda lampu nyala, tanda bahwa listrik itu ada. Mikrofon murub, tanda listrik itu ada. Begitu juga menyaksikan tentang Allah, enggak usah melihat Allah. Adanya bumi, pertanda adanya Allah. Adanya matahari, pertanda adanya Allah. Dan tondo jadi tanda wujudnya semuanya itu adalah wujudnya pencipta dia Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk iman yang hakiki kepada Allah yang pertama. Yang pertama. Kalau tadi kelas ya. Pun ini kita masuk bagian yang kedua tentang akidah kita kepada Allah, harus yakin bahwa Allah itu ada dan dalilnya adalah alam semesta ini semua dan tidak wujud dengan sendirinya, tapi ada yang mewujudkan itu Allah, dan otomatis yang diciptakan dan yang menciptakan tidak sama. Gak bodoh. Allah ambil bumi gak bodoh. Nek bumi rusak, penciptanya gak bisa rusak.
dan seterusnya. Kon sematan awal begitu terus ilmu manfaat dan barokah ya mungkin termasuk min ahli Ramadan wa min ahli Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah min Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna hakka wa nahnu abiduka lika wa anta lam tazal lidzalika ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila tafsir hajatina Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa rubbana ya Allah tasbihana baraka biha wujuhana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah